Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ibu absen dulu ya. Baik, Hadi, kemarin hari Senin kita sudah belajar mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Sekarang kita belajar tentang gaya dan dorongan. Siapa yang tahu apa itu gaya? Ya, gaya itu tarikan dan dorongan. Kemarin ibu udah bilang suruh membawa bola, kelereng atau apapun benda yang berbentuknya bulat. Nah, seperti sebuah bola ini, jika dia menggelinding, kita letakkan dia pasti akan menggelinding. Jika seperti kursi tadi, dua kursi ya. Nah, sebuah kursi jika kita pindahkan berarti dia berpindah tempat dari tempat ke satu ke tempat kedua, itu dia pindah arah. Nah, seperti ini namanya bola. Ketika kita taruh di sini, itu akan menghasilkan sebuah gaya, yaitu gaya tendangan. Ya, gaya itu bisa merubah arah, bisa merubah benda dia menjadi bergerak, seperti contoh ini. Ibu punya contoh seperti kursi. Nah, ini ya, bagaimana cara menghasilkan sebuah gaya itu dengan cara termasuk gaya yang bisa merubah benda menjadi benda bergerak. Bisa dari tempat sini ke tempat sini, itu gaya atau dorongan. Ibu akan menampilkan sebuah Hai teman-teman, hari ini Ipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Tong dan Danang juga. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap. Untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu?
kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Sama, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Lalu gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Bergerak makin cepat atau berubah arah. Lalu, tentang gerak benda nih. Berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir merupakan jenis gerak benda. Mari kita mulai berdiskusi. Silakan kerjakan soal yang ada di infokus ini. Ibu bagi per kelompok, nanti duduk di tempat masing-masing. Nah, sebagai bahan prakteknya nanti ibu bagi bola seperti ini, satu kelompok satu. Ini adalah benda bulat, dia bentuknya bulat. Jika kita lempar, nah bola itu pasti nanti akan menggelinding, berarti dia benda diam menjadi bergerak. Baik, untuk kelompok masing-masing silakan ikut berdiskusi, kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompok yang ada di infokus ini nanti. Ya, baik anak-anak, sudah selesai diskusinya. Silakan kelompok masing-masing maju untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Oh iya, Mas Faruk mau bertanya. Apa saja contoh benda yang bisa menghasilkan sebuah gaya? Banyak. Benda diam itu bisa semuanya menghasilkan gaya, seperti kursi. Gaya, dia berpindah dari tempat kedua. Kalau seperti bola, apabila dia dilempar seperti ini, dia akan menghasilkan pantulan dan gerakan. Alhamdulillah, jam pelajaran kita sudah selesai. Besok kita kembali belajar di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya sudah paham ya mengenai gaya dan dorongan. Baik, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.